Indonesia merupakan salah satu negara dengan literasi terendah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita bahas secara bersama-sama. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan literasi. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata singkat, literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis. Beberapa masalah dalam peningkatan literasi. Yang pertama, kualitas pendidikan yang rendah dan masalah ekonomi. Kedua permasalahan ini merupakan keterbatasan dalam peningkatan literasi. Adapun upaya dalam peningkatan literasi, yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, yang kedua, mengatasi masalah gizi, dan yang ketiga, membangun infrastruktur pendidikan. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui seseorang memiliki literasi yang baik? Yaitu ditandai dengan seseorang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik, seseorang mampu berpikir kritis, dan seseorang itu mampu berkomunikasi secara berkesinambungan. Nah, kesimpulannya adalah literasi adalah kemampuan esensial yang mencakup lebih dari sekedar membaca dan menulis. Ia melibatkan pemahaman analisis dan penerapan informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dengan Indonesia merupakan literasi yang rendah, solusinya cuma satu, yaitu marilah kita sebagai generasi untuk lebih berinisiatif dalam minat membaca dan berliterasi, sehingga literasi Indonesia menjadi lebih meningkat dan membaik. Di sini kami akan menjelaskan seputaran hasil mini riset yang telah kami lakukan. Literasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam dunia pendidikan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial di masyarakat. Secara tradisional, literasi didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, namun dalam konteks pendidikan tinggi di era digital, literasi memiliki makna yang lebih luas, mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami informasi secara mendalam, serta mengelola dan memanfaatkan data digital untuk keperluan akademik maupun profesional. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mahasiswa dituntut untuk memiliki keterampilan literasi yang lebih kompleks, meliputi literasi digital, literasi data, literasi informasi, serta literasi kritis. Tanpa keterampilan literasi yang memadai, mahasiswa akan kesulitan dalam mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi dengan baik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan penelitian yang mereka lakukan. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan literasi yang komprehensif. Dalam beberapa dekade terakhir, perguruan tinggi di negara maju, khususnya Eropa dan Amerika Utara, telah mengadopsi berbagai strategi inovatif untuk meningkatkan literasi mahasiswa. Strategi tersebut mencakup integrasi teknologi dalam pembelajaran, pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai bidang ilmu, serta inovasi metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman. Selain itu, infrastruktur akademik yang mendukung, seperti perpustakaan digital, ruang kolaboratif, dan laboratorium inovasi, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keterampilan literasi mahasiswa. Meskipun strategi-strategi tersebut terbukti efektif di negara maju, penerapannya di negara berkembang seperti Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesiapan tenaga pengajar dalam mengadaptasi teknologi, serta perbedaan budaya akademik yang masih cenderung berorientasi pada metode pengajaran tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan literasi di perguruan tinggi negara maju guna memberikan rekomendasi yang dapat diadaptasi oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia dengan memahami praktik terbaik yang telah diterapkan di negara-negara maju. Diharapkan perguruan tinggi di Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi mahasiswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan global di masa depan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas hasil penelitian mengenai strategi peningkatan literasi di perguruan tinggi negara maju.
Penelitian ini menggunakan 4 aspek utama, yaitu transformasi digital dalam literasi, pendekatan multidisipliner, inovasi metode pengajaran, dan infrastruktur pendukung. Yang pertama, transformasi digital dalam literasi. Transformasi digital telah menjadi pilar utama dalam meningkatkan literasi di perguruan tinggi. Beberapa poin pentingnya adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Mahasiswa kini dapat mengakses materi perkuliahan secara daring melalui platform e-learning. Misalnya, banyak universitas telah mengadopsi sistem seperti Learning Management System atau LMS, MOOC, dan perangkat lunak berbasis AI. Data menunjukkan bahwa 78% universitas di negara maju telah mengintegrasikan teknologi ini. Platform seperti Canvas, Blackboard, Coursera, dan edX memungkinkan interaksi melalui kelas virtual, diskusi daring, dan simulasi berbasis komputer. Di Finlandia contohnya, AI digunakan untuk menyesuaikan pengalaman belajar sesuai dengan gaya dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber belajar digital. Perpustakaan digital telah menggantikan peran perpustakaan fisik. Saat ini, lebih dari 85% universitas di Amerika Serikat dan Eropa menyediakan akses ke jurnal ilmiah, e-book, dan database penelitian melalui layanan seperti GStore, IEEE Explore, dan Science Direct. Di Jepang, beberapa universitas bahkan telah mengembangkan sistem pustaka berbasis blockchain untuk pengelolaan hak akses yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu penggunaan data dan AI dalam pembelajaran. Teknologi Big Data memungkinkan perguruan tinggi menganalisis pola belajar, kehadiran, dan prestasi akademik mahasiswa. Dengan bantuan kecerdasan buatan, sistem dapat memberikan rekomendasi materi tambahan atau metode pelajaran yang lebih personal. Hal ini membantu memastikan setiap mahasiswa mendapatkan perhatian sesuai kebutuhannya. Kemudian yaitu tantangan digitalisasi. Meski banyak manfaat, tantangan juga muncul. Beberapa mahasiswa, terutama yang berasal dari daerah dengan akses internet terbatas, menghadapi kesenjangan digital. Selain itu, ketergantungan pada teknologi meningkatkan risiko keamanan data dan potensi plagiarisme, sehingga diperlukan regulasi yang ketat. Yang kedua, yaitu pendekatan multidisipliner dalam literasi. Pendekatan multidisipliner menjadi strategi efektif untuk meningkatkan keterampilan literasi mahasiswa melalui kolaborasi antar bidang. Berikut poin utamanya, yaitu kolaborasi antar program studi. Sekitar 65% kurikulum pendidikan tinggi di negara maju telah menerapkan pendekatan multidisipliner. Misalnya, mahasiswa program teknik di Amerika Serikat dapat mengambil mata kuliah di bidang ekonomi atau psikologi. Hal ini membuka wawasan baru dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, yaitu pengembangan proyek dan riset multidisipliner. Proyek seperti STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics menggabungkan sains dan seni untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang kreatif. Di Jerman, banyak universitas telah membentuk pusat riset multidisipliner, sehingga mahasiswa dapat bekerja sama dalam proyek yang menggabungkan sains, teknologi, dan kebijakan publik. Yang terakhir, yaitu tantangan pendekatan multidisipliner. Meski efektif, tidak semua dosen dan mahasiswa mudah menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran lintas disiplin. Kurikulum yang lebih fleksibel memerlukan dukungan kebijakan pendidikan yang memadai agar implementasinya berjalan dengan optimal. Demikianlah gambaran mengenai strategi peningkatan literasi di perguruan tinggi negara maju. Transformasi digital dan pendekatan multidisipliner merupakan dua aspek utama yang saling melengkapi, dengan tantangan tersendiri yang harus diatasi melalui pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pendidikan tinggi harus berinovasi untuk meningkatkan literasi di era digital. Inovasi metode pengajaran selain pendekatan multidisipliner. Yang pertama ada metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Menekankan pembelajaran aktif melalui pemecahan masalah dunia nyata yang mengembangkan pemikiran kreativitas, dan kolaborasi. Misalnya di dalam kelas sains, mahasiswa dapat ditugaskan untuk merancang sistem filtrasi air ramah lingkungan untuk komunitas lokal. Memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan sains, melakukan eksperimen, dan mempresentasikan temuan mereka. Selain itu ada pembelajaran campuran atau blended learning yang menggabungkan pengajaran tatap muka tradisional dengan pembelajaran online, menawarkan fleksibilitas dan akses ke berbagai sumber daya pendidikan. Model ini memungkinkan mahasiswa menonton video kuliah tentang analisis sastra di rumah dan berpartisipasi dalam diskusi kelas keesokan harinya.
sementara dosen dapat melacak kemajuan mahasiswa secara online dan menyesuaikan kegiatan kelas sesuai kebutuhan mahasiswa. Pembelajaran yang dipersonalisasikan atau personalized learning juga menjadi tren dalam inovasi metode pengajaran. Dengan memanfaatkan data dan teknologi, dosen dapat mengidentifikasi kesenjangan dan kekuatan pembelajaran, merancang jalur pembelajaran individu untuk setiap mahasiswa. Platform seperti Khan Academy dan perangkat lunak pembelajaran adaptif menggunakan algoritma untuk menilai kemajuan mahasiswa dan merekomendasikan aktivitas yang berfokus pada keterampilan yang perlu ditingkatkan. Misalnya yaitu mahasiswa yang kesulitan dengan pemecahan akan mendapatkan latihan tambahan, sementara mahasiswa yang mahir melanjutkan ke konsep yang lebih menantang. Dengan menerapkan transformasi digital, pendekatan multidisipliner, dan inovasi metode pengajaran, perguruan tinggi di negara maju telah berhasil meningkatkan literasi mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global di era digital. Beberapa metode pembelajaran inovatif yang telah banyak diterapkan di perguruan tinggi maju antara lain problem-based learning, pembelajaran berbasis simulasi, dan evaluasi berbasis proyek nyata. Nah, adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi di perguruan tinggi negara maju sangat dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu transformasi digital, pendekatan multidisipliner, inovasi metode pengajaran, dan infrastruktur akademik yang mendukung. Transformasi digital telah membuka akses luas terhadap sumber belajar dengan 78% universitas telah mengadopsi platform digital dan perpustakaan online menjadi sumber utama referensi bagi mahasiswa. Teknologi seperti AI, simulasi, dan Learning Management System atau LMS memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Namun, tantangan dalam bentuk kesenjangan digital dan keamanan data masih menjadi perhatian penting yang perlu diatasi. Sementara itu, pendekatan multidisipliner telah meningkatkan kolaborasi antar program studi hingga 40% dalam 5 tahun terakhir, mendorong mahasiswa untuk memperoleh wawasan lintas disiplin guna menghadapi permasalahan dunia nyata secara komprehensif. Riset interdisipliner dan proyek lintas fakultas juga semakin berkembang, menciptakan mahasiswa yang lebih kritis dan inovatif. Meski demikian, fleksibilitas kurikulum yang lebih luas masih diperlukan agar pendekatan ini dapat diterapkan secara optimal di semua institusi pendidikan. Adapun saran dari temuan penelitian ini yaitu adalah beberapa rekomendasi yang diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan literasi mahasiswa adalah yang pertama, pengembangan kurikulum fleksibel, mengintegrasikan literasi digital, berpikir kritis, dan keterampilan analitis dalam semua mata kuliah, mengadopsi pendekatan berbasis proyek dan pembelajaran multidisipliner. Yang kedua, ada investasi dalam teknologi pendidikan, meningkatkan akses ke platform e-learning dan perpustakaan digital, mengembangkan sistem kecerdasan buatan untuk personalisasi pembelajaran. Yang ketiga, ada pelatihan berkelanjutan bagi pengajar, memberikan pelatihan pembelajaran, mendorong metode pengajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran campuran. Dan yang terakhir, ada kolaborasi internasional, membangun kerjasama dengan universitas di luar negeri untuk bertukar metode pembelajaran terbaik, meningkatkan program pertukaran mahasiswa dan dosen untuk memperluas wawasan akademik. Mungkin sekian kami jelaskan. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe kami kelompok 3. Terima kasih.